Bulan puasa ni, yalah pada kita duduk rumah, eloklah kita buat kerja sikit. Setidak-tidaknya, yalah, badan tu berpeluh, sehat juga kita kan. Yalah, bukan bersabar menahan lapar saja. Yalah, sabar daripada tingkah laku kita, perbuatan. Zul, sabar Zul. Sabar Zul. Zul, sabar. Sabar Zul. Aku pun lapar Zul. Aku pun lapar. Woi, cepatlah orang nak balik berbuka ni. Sabarlah, orang lain pun puasa juga. Terdiam tanpa kata. Itulah reaksi pertama mereka yang menyaksikannya. Bukan kerana kekurangan, tetapi kerana kekuatan yang lahir daripada sabar. Ramadan di Malaysia bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ia adalah tentang menahan ego, menahan marah dan memilih untuk berlembut ketika dunia sering mengajak kita menjadi keras. Di jalanan, di bazar, di masjid dan di rumah-rumah kecil, sabar dipraktikkan tanpa perlu diumumkan. Ada yang beratur panjang tanpa rungutan. Ada yang memberi walaupun diri sendiri serba kekurangan. Ada yang tersenyum walaupun penat kerana percaya kebaikan tidak pernah sia-sia. Bagi orang luar, pemandangan ini sukar difahami. Bagaimana sebuah masyarakat boleh begitu tenang dalam kesibukan? Bagaimana sabar boleh menjadi bahasa bersama? Merentas perbezaan budaya dan latar belakang, di sinilah mereka mula faham. Sabar bukan tanda kelemahan. Sabar adalah kekuatan yang lahir dari hati yang penuh kasih sayang. Di rasa sayang, kami percaya saat-saat inilah yang wajar dirakam. Kerana di sebalik diam dan air mata, tersembunyi cerita tentang manusia yang memilih untuk menjadi lebih baik. Puasa di Malaysia itu bukan cuma tentang menahan lapar dan dahaga, tapi tentang adab, tentang rasa hormat. Di bulan Ramadan, suasana Malaysia terasa berbeda. Masih masjid penuh dipenuhi jamaah tarawih. Walaupun tak semua berpuasa, ramai yang bukan muslim tetap jaga adab. Makan dengan hormat tak berlebihan di depan teman yang berpuasa. Selain itu, ada juga yang ikut berbuka puasa bersama sebagai tanda sokongan. Di bazar Ramadan, semua kaum turun membeli, bukan sekedar membeli makanan, tapi merasai suasana kebersamaan. Puasa di Malaysia mengajarkan kita satu hal, toleransi itu bukan sekadar kata-kata, tapi amalan. Karena di sini kita berbeda, tapi tetap saling menghormati. Ramadan bukan hanya tentang agama, tapi tentang nilai kemanusiaan. Bulan puasa ni sehari tak boleh makan Iya, memang tak boleh makan. Kalau minum? Pun tak boleh juga. Kalau sikit je air tu boleh tak? Tak boleh. Kalau tertelan air liu boleh kah? Kalau you makan sorok-sorok, Allah tu takkan nampak kan? Mesti you lapar kan? Bang, bagi Emang nggak perlu diragukan lagi kesabarannya Mama Ros ya. Ngadepin anaknya aja dari tadi diajakin bikin konten. Sabar banget, tetap semangat, tetap ceria, tetap tersenyum. Bayangin coba kalau mak kita gimana, Bi, diajakin bikin konten. Ngomel ya. Lu nggak ngeliat apa? Gue baru sampai Indonesia nih. Udah lu ajak bikin konten. Lu suruh masak juga. Apalagi mama Betawi. Mak lu, mak gue. iPad. Bapak. Mama Betawi begitu. Sabar banget ya Mama Ros ya. Ngadepin anak-anaknya kayak gitu. Nah itu mak lu ajak makan dulu, buka puasa dulu. Itu mana nggak pakai jaket lo, naik motor, sekangin lo. Kan lo tau di Indonesia banyak angin. Udah pulang dulu, ya Allah. Nih pulang dulu, boy. Hah? Grab suruh aku sabar? Tunggu sekejap, wahai Hamis. Sabar sudah.
percaya? Tengok ni. Kak, saya punya bila? Banyak order masuk hari ni. Tapi jangan bimbang, kita tengah packing pesanan. Farid dulu. Lepas tu Zahrin. Lepas itu order sabar. Tunggu sekejap, hujan pula. Kenalah bawa pelan sikit. Sabar berjanji akan menghantar bawang hangis. Jangan give up. Oh please, sabar dan dekat ni. Tunggu sekejap. Haris, ku sabar. Hey, what's up guys? So hari ni kita ada 5 menu air yang korang boleh buat untuk buka puasa hari ni. Sabar, lambat lagi nak buka puasa. Boleh tengok video ni dulu. So first kita nak buat longan kurma merah dalam chiller. And then bila nak serve, letakkan sekali dengan biji selasih. And bila bergaul sekali dengan ais, rasa dia sangat-sangatlah sedap. Dia macam lai cikang tapi lagi simple and senang nak buat. Ada balance rasa kurma merah, longan dengan gula Melaka. Puasa di Malaysia itu bukan cuma tentang menahan lapar dan dahaga, tapi tentang adab, tentang rasa hormat. Di bulan Ramadan, suasana Malaysia terasa berbeda. Masjid-masjid penuh dipenuhi jamaah tarawih. Walaupun tak semua berpuasa, ramai yang bukan muslim tetap jaga adab. Makan dengan hormat, tak berlebihan di depan teman yang berpuasa. Selain itu, ada juga yang ikut berbuka puasa bersama sebagai tanda sokongan. Di bazar Ramadan, semua kaum turun membeli, bukan sekedar membeli makanan, tapi merasai suasana kebersamaan. Puasa di Malaysia mengajarkan kita satu hal, toleransi itu bukan sekadar kata-kata, tapi amalan. Karena di sini kita berbeda, tapi tetap saling menghormati. Ramadan bukan hanya tentang agama, tapi tentang nilai kemanusiaan. Satu hal yang selalu bikin aku salut sama Malaysia. Setiap sore di bulan Ramadan, orang-orang mulai berkumpul di dataran Merdeka. Bawa tikar sendiri, bawa makanan dari rumah atau dari bazar. Duduk bareng sambil nunggu azan maghrib. Yang bikin aku salut, walaupun ramai, suasananya tetap tertib. Semuanya saling kasih ruang, mulai dari tua, muda, keluarga, teman. Semuanya duduk berdampingan dan saling makan bersama. Dan ada juga yang sesekali saling berbagi makanan. Yang bikin aku makin salut, ruang hijau kayak gini dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Jadi semua orang punya tempat untuk berkumpul. Mungkin karena itu juga suasana Ramadan jadi terasa lebih hangat. Gimana? Kalian udah ada yang pernah berbuka di sini? Tulis pengalaman kalian di komen ya. Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa suasana Ramadan di Malaysia terasa lebih tertib dan terjaga? Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, aku sempat cukup kaget waktu pertama tahu soal aturannya. Di beberapa bagian ada regulasi di bawah hukum syariah yang mengatur soal menghormati Ramadan. Jadi untuk muslim, makan atau minum di tempat umum saat siang hari memang tidak diperbolehkan. Kalau memang sedang tidak puasa karena alasan tertentu, tetap boleh beli makanan kok. Tapi biasanya harus dibawa pulang, bukan dimakan di tempat secara terbuka. Dan ini bukan cuma sekedar imbauan sosial. Di Malaysia, urusan agama untuk muslim memang berada di bawah kewenangan negara bagian. Jadi ada dasar hukumnya. Sanksinya bisa berupa denda atau tindakan hukum ringan tergantung wilayahnya. Seiring waktu, aku jadi paham tujuannya untuk menjaga suasana Ramadan tetap kondusif dan penuh rasa hormat, supaya yang berpuasa bisa menjalani ibadah dengan nyaman dan lingkungan sekitar ikut mendukung. Yang aku perhatikan, masyarakatnya juga sudah terbiasa dan patuh. Nggak ada kesan tegang, justru terlihat saling menghargai. Pemerintah dan
masyarakatnya seperti sama-sama menjaga atmosfer Ramadan dengan tertib. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, pendekatannya memang berbeda. Di Indonesia, restoran biasanya tetap buka, tapi ditutup tirai atau pembatas supaya lebih sopan. Jadi pendekatannya lebih ke kesadaran sosial. Setiap negara punya cara masing-masing dalam menjaga nilai Ramadan, dan Malaysia memilih pendekatan yang lebih tegas, tapi tetap terstruktur dan jelas aturannya. Buat teman-teman yang mau ke Malaysia saat Ramadan, tips kecil aja, kalau memang lagi tidak puasa, lebih baik makan di tempat private seperti di hotel atau pesan untuk dibawa pulang. Nah, gimana menurut kalian? Pendekatan seperti ini efektif nggak sih? Coba tulis pendapat kalian di komentar ya. Woi, cepatlah orang nak balik berbuka ni. Sabarlah, orang lain pun puasa juga. Jom. Tolak. Lawa tu dong. Macam Mawi. Ja, cuba bagi diorang selendang elok sikit. Kami nak panggil pomen. Sekejap lagi datang. Terima kasih, Pakcik. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kami ada masak bubur lambu. Makan Orang cakap bubur lambu masjid ni sedap. Pakai minyak saji. Tak apalah, Pakcik. Kita makan bersama ya, bila masa waktu berbuka nanti. Ya, Pakcik. Kami boleh tunggu. Ramadan bulan barakah. Hiasi ia dengan sabar dan ukhuwah. Salam Ramadan Karim dari Saji. Kenapa aturan puasa di Malaysia bisa sekuat ini? Yuk, aku ceritain ke kamu. Jujur, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, hal ini bikin aku kaget. Di bulan Ramadan, Muslim gak boleh makan atau minum di tempat umum. Bahkan di restoran pun gak bisa makan di tempat. Kalau memang lagi berhalangan dan gak puasa, tetap boleh beli makanan, tapi kamu harus take away. Kalau kalian ketahuan makan di tempat umum, kalian bakal dibawa pakai van jenazah dan dibawa keliling. Tapi gak cuman itu aja, mereka juga punya aturan yang masuk dalam hukum syariah negara bagian. Jadi, kalau kamu Muslim yang ketahuan makan atau minum di tempat umum saat Ramadan, kalian bisa dihukum dengan kurungan singkat atau bayar denda. Nah, memang di Malaysia aturannya lebih tegas untuk menjaga suasana Ramadan. Beda banget sama di Indonesia. Di Indonesia, kalau kamu lagi nggak puasa, biasanya kamu tetap bisa makan di restoran dan cuma ditutup pakai terpal atau tirai supaya lebih sopan. Jadi, buat teman-teman Muslim yang lagi liburan ke Malaysia pas Ramadan, kalau emang lagi nggak puasa dan pengen makan siang, lebih aman makan di hotel atau makan di tempat yang private. Gimana menurut kalian? Hal ini bisa nggak kita terapin di Indonesia? Tulis pendapat kalian di komen ya. Bulan puasa ni, yalah pada kita duduk rumah, eloklah kita buat kerja sikit. Setidak-tidaknya, yalah, badan tubuh perlu, sehat juga kita kan. Yalah, bukan bersabar menahan lapar saja. Yalah, sabar daripada tingkah laku kita, perbuatan, maklum je lah kan. Takkanlah bulan-bulan puasa ni pula, kita tak boleh nak buat kerja kan. Sedangkan Nabi, bulan puasa ni pun pergi berperang. Menahan lapar lagi. Dengan panas lagi kan? Jadi takkanlah bulan-bulan puasa ni kita tak boleh sama-sama gotong royong untuk bersihkan kampung kita juga, bukan kampung orang lain kan? Bersih kampung kita, dapat nama pun kita juga. Jadi sebab itulah tujuannya ni, saya nak kumpulkan orang-orang kampung semua. Kalau dapat kita buat gotong royong sama-sama, lagipun kita nak menyambut raya kan. Jangan pula kamu li bulan-bulan puasa ni pula jadi alasan pula kamu untuk tidak buat kerja. Gaya lain datang, kamu dengan haslam pula yang hilang. Saya tahu puasa tu letih. Saya ni pun dilantik jadi ketua kampung pun disebabkan kerana kesabaran. Jadi banyak kerja-kerja amal yang saya buat. Jadi sebab Zul, sabar Zul. Sabar Zul. Zul, sabar. Sabar Zul. Aku pun lapar Zul. Aku pun lapar. Kau kena sabar Zul. Kau kena beriman. Aku ni yang berbangsa Islam. Ramadan akan berlalu seperti bulan-bulan yang lain, namun sabar yang dipelajari akan terus tinggal jika kita memilih untuk membawanya bersama. Di Malaysia, sabar bukan sekadar kata-kata dalam doa.
Ia hidup dalam tindakan harian. Ketika memberi laluan, ketika berkongsi rezeki, ketika memaafkan tanpa diminta, inilah sabar yang membuat dunia terdiam. Bukan kerana dia sempurna, tapi kerana dia tulus. Mungkin sebab itu ramai yang menangis. Kerana di tengah dunia yang semakin bising dengan kemarahan, mereka melihat sebuah masyarakat yang memiliki ketenangan. Mereka melihat sabar dijadikan kekuatan, bukan alasan untuk berdiam diri, tetapi jalan untuk menjaga kemanusiaan. Ramadan mengajar kita bahawa tidak semua perjuangan perlu disuarakan dengan jeritan. Ada yang cukup disampaikan dengan senyuman, dengan tangan yang memberi, dengan hati yang memahami. Inilah kisah yang ingin kami bawa di Rasa Sayang. Kisah tentang nilai yang sederhana tetapi memberi kesan mendalam. Kisah yang mengingatkan kita bahawa dunia masih punya harapan selagi masih ada manusia yang sanggup bersabar dan berkasih sayang. Jika cerita ini menyentuh hati anda, simpanlah ia. Dan jika mampu, sebarkanlah. Kerana mungkin satu kisah kecil ini mampu menguatkan seseorang di luar sana. Setiap cerita ada maknanya dan setiap makna bermula dari rasa sayang.